Pembatasan sosial berskala besar kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Pemprov DKI memberlakukan pengetatan pada mobilitas dan kegiatan warga selama 2 pekan hingga 25 September mendatang. Alasan Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB total karena adanya peningkatan kasus positif COVID-19 selama awal bulan September. Penerapan PSBB pengetatan sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2020 tanggal 13 September 2020. Anies berharap PSBB pengetatan bisa mengendalikan penambahan kasus COVID-19 di ibu kota. Di dalam fase 14 September ini, selama 2 pekan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan membatasi kapasitas 50% seperti kemarin. Jadi ke-11 sektor ini adalah sektor kesehatan, bahan pangan dan makanan minuman, itu kedua, ketiga sektor energi, keempat sektor komunikasi dan teknologi informasi, kelima adalah sektor keuangan, perbankan, sistem pembayaran dan pasar modal, dan seluruh yang berada dalam sistem keuangan di Indonesia. Keenam adalah sektor logistik, ketujuh adalah sektor perhotelan, kedelapan adalah sektor konstruksi, kesembilan adalah sektor industri strategis, kesepuluh adalah sektor pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Serta yang ke-11 adalah sektor yang memfasilitasi kebutuhan sehari-hari. Adapun beberapa kegiatan yang harus ditutup sementara selama 2 pekan ke depan, meneruskan semua institusi pendidikan, sekolah masih tetap tutup. Lalu seluruh kawasan pariwisata, taman rekreasi, semua kegiatan hiburan tutup. Begitu juga dengan ketiga taman kota, RPtra, fasilitas-fasilitas umum yang terkait dengan pengumpulan orang itu tutup. Yang keempat adalah sarana olahraga publik. Olahraga ini dilakukan secara mandiri di lingkungan masing-masing. Dan kelima juga kegiatan resepsi pernikahan, seminar, conference, semua dibatasi, khusus untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil. Lalu kegiatan-kegiatan esensial yang dapat beroperasi dengan kapasitas dibatasi, ini termasuk kantor perwakilan negara asing atau organisasi internasional, BUMN dan BUMD yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan. Adapun terkait dengan kantor pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di zona dengan risiko tinggi, maka dibolehkan untuk beroperasi dengan maksimal 25% dari pegawai. Jakarta 2 pekan ke depan akan beroperasi dalam status mengizinkan ASN 25% sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB. Ada catatan di sini, dalam seluruh aktivitas, bila ditemukan kasus positif pada lokasi kegiatan-kegiatan ini, maka seluruh usaha dan kegiatan di lokasi tersebut harus ditutup paling sedikit 3 hari operasi. Bukan hanya kantornya, tapi gedungnya semua harus tutup selama 3 hari operasi. Ini diatur dalam Pergub nomor 88. Kemudian beberapa tempat kegiatan yang juga bisa beroperasi, tapi dengan kondisi tertentu, restoran, rumah makan, kafe, bisa beroperasi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang, tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat.
Kedapatan tak menggunakan masker saat mengendara, seorang pria protes ke petugas. Pengendara tersebut mengaku terburu-buru saat akan menuju Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Saya tahu Pak, maksudnya itu mau berangkat soalnya. Inilah aksi protes pengendara motor yang kedapatan tidak menggunakan masker saat berkendara melintasi jalur Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pengendara mengaku terburu-buru ke Stasiun Senen untuk mengantarkan saudaranya. Petugas juga menemukan sejumlah pengendara lain yang tidak menggunakan masker secara sengaja. Pelanggar PSBB diberikan sanksi sosial membersihkan jalanan. Dalam razia ini petugas menindak 6 pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Untuk saat ini dari pagi jam 7:30 sampai jam 10 pelanggar yang terjaring tidak menggunakan masker itu 6 orang. Untuk sementara 6 orang. Kegiatan masih berlanjut. Untuk personil di lapangan, petugas di lapangan kita selalu siap. Apapun yang menjadi perintah pimpinan untuk menegakkan peraturan kesehatan, kita selalu siap di lapangan. Di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sejumlah warga menjalani sanksi sosial dengan menyapu jalan. Mereka merupakan pelanggar protokol kesehatan yang kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi sosial dengan menyapu jalan saat ini masih menjadi senjata utama bagi petugas untuk membuat jera para pelanggar. Hal ini terlihat dari turunnya angka pelanggar dibanding hari sebelumnya. Pemirsa, Polri akan melibatkan preman-preman pasar untuk mendisiplinkan penggunaan masker. TNI Polri akan langsung memberikan arahan agar preman-preman melakukan pendekatan secara humanis. Di tengah sulitnya mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan menggunakan masker di pasar, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi menyatakan akan menggelar operasi justisi ke tempat-tempat keramaian. Khusus untuk pasar, Gatot menyatakan akan melibatkan preman-preman pasar untuk mendisiplinkan penggunaan masker. Namun Wakapolri menjamin bahwa pendisiplinan akan menggunakan pendekatan yang humanis. TNI dan Polri akan langsung memberikan arahan kepada para preman pasar dalam pendisiplinan penggunaan masker. Pendisiplinan itu ada polisi, TNI, Satpol PP, kita gabungan, melibatkan juga jaksa, melibatkan hakim. Kita laksanakan secara serentak seluruh Indonesia supaya lebih masif dengan sanksi yang lebih tegas. Nah, di samping itu juga kita ingin juga ada penegak disiplin internal. Contohnya klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jegernya di pasar. Kita jadikan penegak disiplin, tapi diarahkan dengan TNI Polri dengan cara-cara yang humanis. Nanti kalau belum mampu, ya kita adakan pendisiplinan dulu, nggak mampu lagi kita laksanakan operasi justisi sana seperti itu. Sebelumnya upaya razia penerapan protokol kesehatan di sejumlah wilayah ternyata tidak membuat masyarakat disiplin. Setiap harinya masih ditemukan warga yang tidak taat untuk jaga jarak dan menggunakan masker. Selain di pasar, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga akan melakukan penjagaan di klaster-klaster yang dianggap rawan penyebaran COVID-19. Salah satunya di klaster perkantoran yang saat ini paling rawan penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Efektifkah preman dilibatkan untuk membantu pendisiplinan penggunaan masker? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo, dan kami juga telah menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Pol Agroyono, namun tidak bisa bergabung karena ada kegiatan. Saya sapa Pak Imam. Ya, langsung saja Pak, pelibatan preman ini menurut Anda ide brilian atau kebablasan? Anda ingin menegakkan sebuah aturan yang harapannya ditetapi oleh masyarakat karena memiliki nilai-nilai yang baik. Itu protokol kesehatan itu disosialisasikan karena ini terkait dengan tanggung jawab sebagai warga negara, tanggung jawab terhadap diri, tanggung jawab terhadap orang lain, karena kalau tidak ditetapi, maka akan mencelakakan orang lain. Ini nilai-nilai yang baik, pesan-pesan yang baik. Pesan yang baik sebaiknya muncul dari mulut-mulut orang yang baik, orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati.
kalau message keluar dari messenger yang tidak pas, maka message yang baik itu, berita yang baik itu, informasi yang baik itu, himbauan yang baik itu akan kontradiktif. Nah, itu yang saya anggap sebuah kebijakan, kalau memang ini benar ada ya, saya kira tidak didasarkan pada sebuah cara berpikir yang benar lah gitu. Baik, preman ini kan identik dengan kekerasan ya Pak Imam. Apakah memang masyarakat kita butuh dikerasi Pak? Ya, katakan misalnya keras dalam arti memberikan tekanan ya, itu pun harus dalam bentuk-bentuk edukatif ya, bukan kekerasan yang dikeluarkan dengan garang ya. Jadi bahkan misalnya katakanlah pihak kepolisian atau tentara sekalipun di dalam menegakkan hukum itu bukan dengan cara kekerasan sehingga seseorang itu mengikuti karena rasa takut seharusnya, tetapi karena dia menghormati terhadap hukum ya. Apalagi kalau tujuan kita itu adalah supaya warga itu patuh, warga itu taat, warga itu ikut bersama-sama melakukan sesuatu yang baik ini karena rasa tanggung jawab. Jadi faktor edukatifnya itu harus menonjol, harus diutamakan. Baik Pak Imam, masyarakat kita kan banyak kalangannya. Apakah preman ini bisa masuk di beberapa kalangan Pak? Ya, lagi-lagi preman itu kata-kata yang menurut saya punya konotasi negatif. Satgas ya COVID yang selama ini sedang bekerja ini itu dalam kampanye besar-besaran itu kan salah satu motonya adalah ingat nasihat ibu misalnya. Kenapa seorang ibu itu ditonjolkan di situ? Menurut saya sangat bagus sekali karena ibu itu adalah tokoh yang pada umumnya sangat dihormati oleh siapapun, ya anaknya, ya oleh cucunya, oleh siapapun. Kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Oleh karena itu ingat pesan ibu agar kamu di jalan memakai masker, ya jangan lupa, apalagi nanti bisa menulari ibumu. Itu kan pendekatan-pendekatan yang sangat humanistik, ya, pendekatan yang didasari orang disentuh oleh rasa kasih sayang, dan itu saya kira pendekatan yang sangat baik. Nah, jadi kalau itu dicampur baurkan dengan penegakan hukum yang berbau kekerasan, apalagi dengan cara-cara kriminal, ya, saya kira itu antara yang hak dan batil itu dicampur. Jadi kita harus betul-betul jangan confuse ya, jangan bingung di dalam membuat penegakan ya, jika aturan. Anggapannya bahwa semua itu belum efektif sehingga dimasukkanlah pelibatan preman dalam hal ini. Anda melihat bagaimana? Silakan Pak. Ya, kalau belum efektif maka usulan saya ini merubah perilaku kan bukan hal mudah. Dan jangan sentralistik pendekatannya. Nah, bagaimana caranya menurut saya, walaupun ini memerlukan ketekunan, memerlukan fasilitas, ya. Jadi Anda bisa bayangkan, ini ada 3 jenis komunitas yang harus kita bangun infrastruktur sosialnya. Misalnya, komunitas di masyarakat umum. Nah, itu seperti apa? Komunitas masjid, gereja, pasar, ya. Itu semua bisa dibangun orang-orang atau unit-unit kerja ya yang kita pilih orang-orang di situ yang dikenal masyarakat di lingkungan di sana, kemudian orang yang menjadi unit kerja itu juga kita sosialisasikan, kita beri pemahaman, dan mereka bekerja dengan disiplin, dengan dukungan dana yang juga baik agar jangan sampai mereka itu juga kelaparan. Nah, kemudian menegakkan aturan-aturan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan di lingkungannya masing-masing. Nah, itu adalah jenis komunitas pertama. Jenis komunitas kedua misalnya komunitas perkantoran swasta. Nah, di situ ada pimpinan gedung, pimpinan perkantoran yang
bisa menjabarkan protokol-protokol kesehatan untuk gedungnya, untuk tempat di mana mereka bekerja. Di situ dibentuk panitia-panitia atau unit-unit penegakan hukum buat local hero, pahlawan-pahlawan di lingkungan kerja mereka. Dan saya yakin itu bisa terjadi. Nah, kemudian juga di lingkungan gedung-gedung ataupun kantor-kantor pemerintah, itu yang ketiga. Nah, hal yang sama bisa dilakukan, harus ada panitia-panitia unit-unit kerja yang kalau perlu diseragami, ya diberi seragam yang khusus, orangnya memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, coba ya kita ingat bagaimana dulu kita punya kereta api yang begitu semrawut. Tetapi dengan regulasi, waktu itu yang menjadi direktur kereta api Pak Yonan, saya masih ingat. Dengan sebuah regulasi, dengan protokol ya yang tegas, yang jelas ya, tidak ada, terus didukung dengan sistem mendapatkan karcis yang dengan menggunakan KTP. Kalau ada yang melanggar merokok di gerbong itu langsung diturunkan. Kita mendapatkan hasil nyaman kereta api kita. Itu tidak terlalu lama, tapi memang harus susun protokol kesehatan. Jadi protokol dan regulasi harus ditegakkan begitu ya Pak Imam ya? Iya, tapi community by community, lembaga by lembaga. Sehingga kalau nanti kita punya katup ya, ini kan kita jangka panjang. Keran kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Perangkat-perangkat kelembagaan di setiap komunitas itu sudah ada. Nah sekarang ini belum ada perangkat-perangkat itu. Yang diandalkan adalah Satpol PP, polisi. Itu menurut saya terlalu makro, terlalu di atas. Harus dijabarkan sampai tingkat komunitas. Bahkan kalau perlu di tiap keluarga. Saya di keluarga ini punya polisi COVID, anak saya. Karena dia kebetulan kuliah, mendapatkan ilmu tentang epidemiologi dan sebagainya. Dia selalu mengingatkan, kalau saya mau keluar, dia cek itu semua. Walaupun saya juga bukan orang yang tidak sadar pentingnya menjaga protokol kesehatan. Jadi lingkup keluarga juga harus menerapkan protokol kesehatan, Pak Imam ya? Iya, dan itu harus ditumbuhkan. Nah ini saya terus terang aja nih ya Mas, Mbak. Jangankan, ini mohon maaf kepada Pak Doni ya. Pak Doni itu luar biasa, hingga malam hari dia malah tidur di kantor. Tapi mau merancang ini semua hampir seperti mustahil karena pendanaannya tidak memadai. Nah ini juga pemerintah kan ada anggaran ya bahkan tidak terserap. Tapi untuk sampai bisa diserap itu juga melalui sebuah birokrasi yang sulit sekali. Baik. Sehingga seorang Doni Monardo dengan bintang 3-nya pun nggak mampu. Baik, Pak Imam kembali itu ke yang harus dilakukan. Rencana penerapan preman begitu. Jika katakanlah nanti diterapkan menggunakan preman, dampak apa yang terjadi melihat karakteristik masyarakat Indonesia? Terjadi konflik potensi dan kemudian diasosiasikan pemerintah ini memang preman karena sahabat dengan preman. Artinya melegitimasi eksistensi preman begitu? Iya. Dan itu kan menjadi preman itu harus diberantas di negeri ini. Tidak boleh ada bentuk-bentuk kekerasan melembaga, apalagi dilegitimasi, diakui eksistensinya. Dan itu berbahaya sekali kalau hal-hal seperti itu dilakukan. Bisa tercemar pemerintah daerah, polisi, dan cara-cara kekerasan akan dilawan dengan cara-cara kekerasan yang lain. Kenapa preman misalnya kok malah digunakan dan dijadikan alat? Sementara kalau ada orang lain menggunakan cara kekerasan yang lain kok dilawan gitu. Apakah Anda membaca ada indikasi kewalahan aparat penegak hukum kita dalam menegakkan disiplin masyarakat hingga keluar statement yang demikian? Ya karena sebetulnya mengatasi perubahan perilaku itu kan tidak mudah ya dan tidak mungkin hanya pemerintah sendiri. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting. Seperti saya katakan tadi, komunitas sekolah, komunitas pasar, komunitas masjid, komunitas gereja, itu ada tokoh-tokohnya.
perlu direkrut, tapi juga difasilitasi. Jangan sampai mereka bekerja siang dan malam untuk makan saja susah, apalagi mereka itu punya punya resiko untuk melakukan itu semua. Jangankan orang-orang yang ada di bawah, dokter saja yang sekarang itu bertarung, kan kita tahu mereka itu tidak mendapatkan APD dengan layak, misalnya kan. Dan bahkan Presiden dulu pernah menjanjikan orang-orang yang bekerja, dokter-dokter yang bekerja untuk COVID itu akan ada insentif tambahan, ya. Dan itu kan nggak lancar penyalurannya. Sehingga saya kita harapkan semoga ada jalan keluarnya, tidak menggandeng preman begitu ya Pak Imam Prasojo ya, untuk bisa menegakkan kedisiplinan. Ya, ini nggak cuma hanya preman, seluruhnya yang harus digerakkan. Baik. Terima kasih Pak Imam Prasojo sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Pemirsa, KPK diminta terjun langsung mengambil alih kasus Joko Chandra. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi.